Halo, welcome to Labaik Bongcha. Sansan adalah dewa cinta yang sedang magang. Demi dipromosikan menjadi dewa cinta sejati, dia dikasih tugas yang penuh resiko, yaitu membantu manusia menemukan cinta sejatinya. Kalau berhasil, dia akan memperkuat posisinya sebagai dewa cinta. Jika gagal, maka kemalangan akan menimpanya seumur hidup. Tugas ini mengharuskan Sansan merasakan cinta, kebencian, dan patah hati seperti manusia biasa. Lalu Sansan bertemu dengan Mengyou, manusia yang ditakdirkan untuk membantunya menyelesaikan tugasnya. Mengyou adalah sosok pemuda yang sangat tampan, tapi tubuhnya lemah karena penyakit jantung bawaan yang diderita sejak kecil. Penyakit jantungnya ini tipe yang sangat langka, dan kata dokter hanya sedikit pasien di dunia yang bisa bertahan hidup di atas usia 26 tahun. Sekarang waktu terasa seperti musuh yang sangat kejam. Sansan hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan misinya, sementara hidupnya Mengyou terus berada di ambang kematian. Para dokter menyarankan transplantasi jantung sebagai satu-satunya cara, tetapi harapan untuk mendapatkan donor jantung itu sendiri sangatlah kecil. Sansan yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Mengyou sadar kalau penyakit Mengyou ini adalah ujian yang sangat besar, jauh lebih besar daripada tugasnya sendiri. Hari itu adalah hari istimewa, hari ketika Sansan dan Mengyou akan mengikat janji sehidup semati. Mengyou memasuki ruangan dengan langkah perlahan, ruangan yang sudah dihias oleh Sansan. Tubuhnya kelihatan lemah tapi wajahnya tetap bersinar. Meskipun penyakit jantungnya semakin parah, dia tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Hanya senyum hangat yang menghiasi wajahnya saat dia menatap Sansan, sosok yang telah menemaninya melewati banyak rintangan. Dengan penuh kesungguhan, Sansan mengungkapkan pertanyaan yang telah lama dia simpan. Apakah Mengyou bersedia menjadi suaminya, menemani satu sama lain dalam suka dan duka tanpa peduli seberapa berat jalan yang akan mereka tempuh? Mengyou meskipun tubuhnya rapuh menjawab dengan keyakinan penuh. Dia sangat bersedia tanpa keraguan sedikit pun. Mengyou mengambil cincin sederhana yang telah dia siapkan, lalu menyematkannya di jari Sansan. Pertukaran cincin itu menjadi simbol janji abadi mereka berdua. Tapi setelah cincin terakhir terpasang, tubuhnya Mengyou perlahan melemah. Dia terjatuh dan membuat Sansan buru-buru menangkapnya sebelum tubuhnya menyentuh lantai. Sansan mendekapnya dengan erat, panik dan tidak berdaya melihat kekasihnya yang kini terlihat sangat rapuh. Dalam pelukan Sansan, Mengyou tersenyum tipis meskipun nafasnya semakin lemah. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih karena telah mengajarkan cinta. Itulah pesan terakhirnya penuh dengan kehangatan dan keikhlasan. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan mereka berubah menjadi perpisahan yang memilukan. Setelah kematian Mengyou pada kehidupan pertama, Dewa Cinta memberikan tugas kedua kepada Sansan. Kehidupan kedua ini menjadi cerita baru tanpa ingatan yang sama. Sebelumnya Sansan terbangun di tepi pantai. Di sana tubuh seseorang terbaring basah dan pucat. Sansan mengenali wajah itu. Dia adalah Mengyou dan langsung membangunkan pria itu. Kemudian ketika bangun, Mengyou langsung memanggilnya dengan nada hormat, menyebutnya kakak, seolah Sansan adalah orang asing. Rasa yang sangat sedih menyusup ke dalam hati Sansan, tapi dia menolak untuk mundur. Mengyou mungkin tidak mengingatnya, tapi Sansan tidak akan membiarkan pria itu hilang lagi. Sansan nekat membawa Mengyou tinggal di rumahnya. Hari-hari pun berlalu dengan perlahan. Mengyou masih lemah, tapi perlahan tubuhnya mulai merespon perawatan yang diberikan Sansan. Hingga suatu malam Mengyou jatuh sakit dengan demam tinggi, tubuhnya menggigil hebat. Sansan merasa cemas yang tidak terkira. Dia pun menyiapkan kain basah untuk mengompres dahi Mengyou, mengganti air hangat berkali-kali, dan memastikan pria itu tetap hangat meskipun keringat dingin membasahi tubuhnya. Sepanjang hari Sansan menjaga pria itu tanpa henti. Matanya terus mengawasi tanda-tanda perubahan dalam kondisi Mengyou. Ketika fajar menyingsing, suhu tubuhnya Mengyou mulai turun dan nafasnya menjadi lebih teratur. Meskipun lelah, Sansan merasa hatinya sangat kuat. Cinta di kehidupan ini mungkin tidak dimulai dari kenangan yang sama, tapi dia bersumpah akan melindungi Mengyou apapun yang terjadi. Baginya kesempatan kedua ini adalah berkah yang tidak akan dia sia-siakan.
Dalam ruangan kaca yang dingin dan sunyi, Meng Yo terjebak tanpa jalan keluar. Wajahnya tetap tegar meskipun tubuhnya lemah. Tatapan matanya tidak pernah lepas dari Xiaomo yang berdiri di luar. Tapi kaca tebal itu menjadi penghalang kejam yang membuat mereka terpisah. Ada wanita jahat yang selama ini menginginkan Meng Yo sepenuhnya. Di tangannya sebuah senjata tajam dia pegang dan tanpa ragu dia menghujamkan senjata itu ke punggung Meng Yo berkali-kali sehingga darah segar mengalir membasahi lantai kaca. Xiaomo yang berada di luar semakin panik, memukul kaca itu untuk memecahkannya, tapi percuma saja. Meng Yo dengan nafas yang semakin berat mengucapkan kata perpisahan. Ketika tubuh Meng Yo akhirnya terkulai tidak berdaya dan dia meninggal, wanita jahat itu berlutut di sampingnya, mengecup pipinya dengan penuh kemenangan. Kemudian dia mulai menggores nadinya sendiri, membiarkan darahnya mengalir di lantai kaca. Dengan nafas terakhirnya dia memilih mengakhiri hidup di sisi pemuda yang tidak pernah bisa dia miliki. Xiaomo hanya bisa menyaksikan semuanya dari balik kaca dan tidak mampu berbuat apa-apa. Jeritannya langsung menggema memenuhi ruangan, tapi tidak ada yang bisa mengembalikan Meng Yo.